Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai isi kitab suci, bahwa setiap orang yang percaya kepada Injil dan Nabi Isa mulai mengajar kepada orang yang belum percaya. Sekarang, di mana-mana umat sedang mengikuti ajaran Isa alaihissalam, bukan hanya sekedar sebagai nabi yang punya kuasa, namun dia juga menjadi jalan mereka. Dengan di dalam lingkungan dan masyarakatnya, serta tempat ibadah yang biasa, mereka telah menemukan cara untuk menunjukkan iman kepada Isa alaihissalam lewat budayanya mereka sendiri. Film ini hanya merupakan salah satu contoh saja mengenai cara agar saudara memiliki kumpulan belajar kitab suci di rumah saudara. Saudara bisa belajar lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapakah Isa Al-Masih melalui kegiatan-kegiatan dan diskusi dalam kelompok dengan baik. Untuk bertumbuh iman Anda, marilah kita mengunjungi salah satu pertemuan belajar mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari silahkan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mereka sedang mengadakan pertemuan di rumah Ahmad. Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa Al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Isa Al-Masih sabdakan di dalam kitab Injil, mereka akan menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti. Setelah beberapa bulan, beberapa dari temannya ingin juga belajar lebih banyak tentang Isa Al-Masih. Mengapa dia menjadi satu-satunya nabi yang berbeda di antara semua nabi yang lain? Itu sebabnya mereka sangat ingin belajar semua kitab suci. Sekarang mereka bertemu sedikitnya sekali seminggu, tapi di luar jadwal mereka juga sering berjumpa. Bahkan di lingkungan rumahnya, istri Pak Ahmad membuat kumpulan khusus ibu-ibu. Melalui kumpulan ini, kebiasaan mereka lebih berarti. Sebelum diskusi, mereka telah bersembahyang Isya berjamaah. Saat wudhu, masing-masing mereka menghayati makna wudhu secara pribadi masing-masing. Selama terkena air, mereka mengetahui bahwa Isa Al-Masih telah menyucikan dosa-dosa mereka, dan mereka mengakui dosa-dosanya di dalam hati, dan mereka membasuh bagian-bagian tubuhnya, dan mereka bersyukur kepadanya atas penyucian, pengampunannya, dan mereka menyerahkan diri kepada Allah. Saya membasuh tangan saya dari segala kejahatan yang saya telah lakukan, sehingga saya hanya boleh melakukan segala hal yang Engkau kehendaki. Saya membasuh mata saya sehingga saya hanya boleh melihat segala hal yang Engkau kehendaki. Saya membasuh telinga saya sehingga saya hanya mendengarkan suara-Mu dan bukan suara dunia. Saya membasuh kaki saya sehingga saya hanya berjalan di jalan-Mu. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, marilah kita menghormati kehadiran Isa Al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa Al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Dia adalah jalan kita, dan kita menyerahkan diri dengan rasa hormat kepada kehendaknya. Amin. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. Apakah saudara mengerti ayat ini tadi? Ini adalah doa Isa Al-Masih yang kita pelajari 2 minggu yang lalu. Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari surah Lukas, dari kitab Injil. Pak Abdullah karena kapan hari pergi jauh, kita akan mengawali kembali pelajaran dari awal surah Lukas pasal 11. Bagaimana Isa Al-Masih mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seharusnya berdoa. Ini hanya satu gambaran. Saya menyampaikan betapa dalamnya doa ini. Pengalaman berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima petunjuknya. Dan tapi juga bisa kita berdoa dengan doa-doa yang sudah kita hafalkan atau doa yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Nabi Musa mempraktekkan doa dalam percakapan. Dan di dalam kitab Taurat disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Dia berbicara seperti kepada temannya. Allah menghendaki untuk kita mengungkapkan pikiran-pikiran kita di dalam doa dan menyampaikan keperluan kita kepada Allah. Allah Maha Besar, Dia Maha Pengasih, Dia siap untuk menolong kita. Allah juga ingin memberikan taufik dan hidayah, dan hendaknya lah kita bisa menerimanya. Apakah mungkin ada yang kita mau tanyakan tentang pelajaran yang sudah kita terima, pelajaran yang terakhir ini, atau ada yang bisa memberikan sesuatu tentang kebaikan Allah? Mungkin ada, silakan. Minggu yang lalu Allah memberi kita hikmat tentang doa, sehingga kita memiliki waktu yang begitu baik untuk bercakap dan berdoa bersama-sama di tempat ini hingga hampir tengah malam. Itu bagus sekali, Pak. Padahal seumur-umur saya baru melihat Pak Ibrahim begitu bahagia pada waktu istri Bapak melahirkan anak yang pertama. Sabda Isa tentang doa menjelaskan kepada saya tentang cara berdoa untuk hal apa saja dalam kehidupan saya. Pernah suatu hari dalam minggu ini ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara ingat minggu lalu saya tahu
Allah menghendaki supaya saya mengampuni saudara ipar saya. Namun sebelumnya, selama 3 hari, saya tidak bisa memikirkan hal itu. Sebab saya bermaksud tidak mau mengampuni. Kemudian saya meminta kepada Allah agar dia datang ke rumah saya. Ternyata dia datang. Saya tidak mengira kalau saya bisa mengampuni dia. Namun saya begitu terkejut melihat dia, sampai saya pun ikut menangis. Kemudian semua dendam lenyap dan kami saling memaafkan. Setelah itu satu sama lain saling menguatkan secara langsung maupun tidak. Luar biasa. Bila kita hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diubahkan. Bukan hanya kita, akan tetapi juga orang lain. Dan kita sekarang ini, kita semua menuju kepada pengenalan yang lebih dalam dan juga ketaatan kepada Allah. Kita sedang belajar bersama-sama untuk mengatakan ada ruh-ruh dan pandangan-pandangan di sekitar kita. Itu adalah setan yang berusaha untuk masuk dalam jemaah, yang padahal itu adalah palsu. Nah, kita semestinya untuk lebih taat kembali kepada Rohullah. Dan mungkin ada yang lain, ada pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan apa yang pernah diceritakan. Mungkin Pak Abdullah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini, saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujangan, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu. Walaupun kali ini saya tidak sampai melakukannya. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak nggak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu. Maka Allah akan mengampuni diri Bapak di dalam nama Isa, rahmatnya. Itu merupakan kehendak rohnya. Rohullah yang ada dalam diri Bapak akan memberikan kemampuan kepada Bapak untuk berubah. Bolehkah saya mendoakan Bapak? Gimana Pak Ahmad? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, Engkau begitu baik kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Ya Allah, saat ini saya mau berdoa, kami mau berdoa untuk anak-Mu, untuk hamba-Mu, yaitu Pak Abdullah. Kalau selama ini dia dalam pikirannya ada pikiran kotor ya Allah, Firman-Mu mengatakan bahwa hendaklah kalau ada orang yang berdosa, tapi kalau dia bertobat kepadamu dan dia mau bertobat, maka Allah akan mengampuni di dalam Isa. Ya Allah, saat ini kami berdoa supaya Allah memberi kekuatan kepada hamba-Mu ini, Pak Abdullah, untuk dia bisa bertobat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Di dalam Isa Al-Masih, kalimat yang hidup itu yang telah turun ke dunia ini, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin ya Rabbil Alamin. Dalam kelompok ini, mereka berusaha memperhatikan kebutuhan masing-masing. Mereka ingin mentaati Isa Al-Masih untuk saling mengasihi. Memiliki seorang pembina yang bisa menentukan waktu yang sesuai untuk membagi hidup, membantu kelompok ini untuk tetap berada di jalurnya. Ahmad adalah seorang pembina yang alami dan sudah lama percaya kepada Isa Al-Masih. Dia juga merupakan seorang suami dan ayah yang setia dan mengasihi dan dihormati masyarakat. Menjadi pembina juga berarti bahwa dia banyak mengarahkan, tetapi juga berharap melahirkan pembina-pembina lainnya. Kami juga sudah berdoa untuk Ibu Pak Ibrahim. Bagaimana kabar selanjutnya itu? Ya, dia masih sakit, tetapi Rohullah menuntun saya untuk membuka kitab Lukas pasal yang ke-5, di mana pasal tersebut menceritakan karena banyaknya orang mengurumuni dia,
ada beberapa laki-laki membawa kepadanya seorang laki-laki lumpuh di dalam sebuah tilam melalui atap rumah untuk bertemu dengan Isa. Namun Isa menyembuhkan dia. Tetapi sebelum Isa menyembuhkannya, pertama-tama Isa mengampuni dosanya. Dan saya merasa bahwa doa kita sebagai kelompok mengantarkan ibu saya untuk semakin dekat kepada Isa Al-Masih untuk disembuhkannya. Dan kesembuhannya akan diikuti dengan percaya kepada Isa Al-Masih atas pengampunan dosa-dosanya. Saya banyak belajar untuk menjadi seorang yang lebih mengasihi dan taat. Dan saya tahu hal ini berat. Bila bukan karena Isa Al-Masih yang mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan kemampuan untuk hidup dalam kuasa Rohullah, maka saya nggak sanggup mengatasi masalah ini. Jadi terima kasih untuk doa-doa saudara. Tolong tetap berdoa untuk saya. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pembacaan kitab suci. Saudara-saudara, biarkanlah Roh Suci memberikan wahyu kepada kita masing-masing tentang hati kita. Kemudian sesudah kita mendapati segala hal yang salah yang Allah ungkapkan kepada kita, maka akuilah itu sebagai dosa dan mintalah ampun kepada Allah melalui junjungan kita Isa alaihissalam. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari surah Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 10. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan firman-Nya yang kudus sebagai penuntun hidup kita. Ya Allah, berikanlah kami pengertian akan firman-Mu. Kami akan menjadikan sebagai satu-satunya pegangan hidup kami. Amin. Marilah kita mendengarkan dan memberikan waktu ini kepada Roh Suci untuk mewahyukan kepada kita pengertian tentang ayat-ayat ini. Lukas 11 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu Isa bersabda kepada mereka, seandainya salah satu di antaramu mempunyai seorang sahabat, lalu pada tengah malam ia pergi kepada sahabatnya itu dan berkata, sahabat, tolong pinjamkan kepadaku 3 roti. Aku kedatangan seorang kawan yang sedang dalam perjalanan dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Seandainya sahabatnya itu menjawab dari dalam rumahnya, tolonglah jangan menyusahkan aku. Pintu sudah terkunci dan aku bersama anak-anakku sudah tidur. Aku tak dapat bangun untuk memberikan roti itu kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun sebagai sahabatnya itu tidak mau bangun untuk memberikan roti itu kepadanya, tetapi karena ia terus saja merengek-rengek meminta, maka sahabatnya itu akan bangun juga dan memberikan kepadanya sebanyak yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan untukmu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Ya Allah, kami menerima firman-Mu. Oleh karena tidak semua orang bisa membaca dan tidak semua orang memiliki kitab suci sendiri, maka pembacaan dibacakan beberapa kali sebelum berdoa bersama-sama. Kemudian selama mereka berdiam diri di hadapannya, Allah dengan perantaraan Roh Suci memberikan kepada mereka akal budi dan pengetahuan tentang ayat-ayat yang dibacakan tersebut. Setelah beberapa menit, mereka membagikan
apa yang diyakini sebagai pesan Allah dari ayat-ayat yang telah dibaca. Pada awalnya saya berpikir bahwa ini merupakan cerita bahwa Allah merasa enggan dalam memberi. Tetapi kemudian saya sadar bahwa Rohullah mengilhamkan kepada saya bahwa Allah ingin agar kita berdoa. Dan Allah sangat ingin untuk mengabulkan setiap permohonan kita. Jadi jangan sampai kita cepat putus asa atau kecewa bila doa-doa kita tidak segera dijawab. Ya, Allah ingin agar kita meminta dan meminta dalam doa tentang apa saja kebutuhan kita. Saya pikir Roh Suci sedang mengilhami saya bahwa Allah menguji hati kita, apa yang menjadi keinginan kita dan apa alasannya. Selama saya mendengarkan, Roh Suci mengilhami saya. Anak saya, Hasim, ketika dia minta sesuatu, saya ingin memberikan kepadanya apabila saya mampu. Ya, kadang-kadang saya juga tidak mampu. Dan saya pikir dia memang belum cukup umur. Tetapi saya ingin melihat dia berbahagia. Saya sebelumnya suka berpikir bahwasanya berdoa meminta sesuatu barang yang saya ingini adalah salah. Waktu itu saya kira jika Allah menghendaki maka akan dipenuhinya. Saya merasa saya salah. Rohullah menunjukkan kepada saya melalui sabda Isa Al-Masih bahwa Allah tidak ingin saya diam begitu saja terhadap apa yang ingin saya butuhkan. Saya perlu tetap berdoa dan berusaha. Saya bahagia karena bisa berzikir untuk seluruh keluarga saya sekarang dan tetap berzikir agar mereka akan mendapatkan nikmat Allah, yaitu menerima Isa Al-Masih sebagai jalan menuju ke surga. Saya juga menyadari bahwa saya memiliki permohonan kepada Allah, Pak. Namun kebutuhan yang paling penting menurut saya adalah kekuatan rohani dan agar saya bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk saya dan keluarga kami lakukan bagi Dia. Itu adalah doa-doa yang baik. Di dalam pembacaan kita bagian akhir ayat-ayat tadi, Allah akan memberikan Rohullah kepada kita kalau kita memohonkannya. Apakah kita ingin mendapatkan pertolongan dan kekuatan yang lebih besar dari Rohullah untuk hidup kita? Menurut ilham Roh Kudus, Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang sanggup saya berikan kepada orang lain. Saya tidak pernah tahu kalau Allah sanggup melakukannya kepada kita. Allah memiliki kasih yang sempurna kepada kita. Saya sebelumnya sudah mendengarkan Anda semua malam ini berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini terdengar asing bagi saya. Bahwasanya Allah mau berhubungan dengan kita seperti itu, begitu pribadi. Saya selalu percaya bahwa saya tidak dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki tentang saya sampai Ia menimbang perbuatan-perbuatan baik saya dengan perbuatan-perbuatan jelek saya pada hari kiamat. Dan mungkin ketika itu saya cukup mempunyai perbuatan baik untuk mengimbangi perbuatan jahat saya. Sekarang saya tahu
bahwa saya tidak meragukan lagi rahmat Allah atau saya kehilangannya. Kami senang Anda jujur dengan permasalahan yang Anda hadapi, Husni. Dan kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan singkat saja. Isa alaihissalam begitu berharganya bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diberi tempat yang mulia di dunia dan di akhirat. Makanya dia sering disebut di dalam kitab-kitab suci. Ada sewaktu-waktu di dalam hidup saya belajar tentang kehidupan Isa, barulah saya paham bahwa saya hanya perlu untuk memilih, yaitu mengikut dia. Dan kini saya yakin, saya percaya dengan mentaati junjungan Isa Al-Masih, satu-satunya yang Allah percayakan untuk manusia, maka saya akan mendapatkan berkat selama-lamanya. Dan juga saya terlepas dari asap hari kiamat nanti. Saya menolak pandangan yang menganggap Allah atau Rahullah itu tidak dapat dikenal dan sangat jauh dapat menolong kita. Saya sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh, saya meyakini saya sudah mendapatkan 3 wahyu yang Allah berikan. Yang pertama, yaitu iman yang didirikan oleh Allah. Yang kedua, firman Allah yang diwahyukan kepada saya, yang menuntun hidup saya. Yang ketiga, yaitu Rahullah yang selalu mengingatkan saya. Ya Pak Ahmad, saya juga punya pengalaman dalam hidup saya. Bagaimana Isa Al-Masih itu menyembuhkan saya, mengampuni dosa-dosa saya, serta dia mengubah hidup saya. Bahkan lebih dari itu, dia memberikan damai dalam hidupku. Isa Al-Masih tetap hidup. Isa Al-Masih masih menyembuhkan sakit penyakit. Isa Al-Masih masih membuat mujizat. Isa Al-Masih masih mengampuni. Bahkan dia masih tetap membebaskan kita dari dosa dan kejahatan kita. Bahkan lebih daripada itu, dia masih memenuhi hati kita dengan kasih dan sayang. Ya, Pak Ibrahim berbicara sebagai orang yang diubahkan. Pak Ibrahim maukah bergabung dengan saya untuk melanjutkan diskusi-diskusi yang lebih dalam dengan Husni? Ya. Ya, saya ingin berdoa dan membaca kitab suci bersama-sama dengan Bapak. Ya. Dan ini semuanya bisa ikut. Baiklah. Selanjutnya, marilah dengan rendah hati kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran kitab suci Injil. Pak Abdullah, maukah untuk memimpin kita berdoa bersama? Baiklah Pak Ahmad, kalau begitu saya sungguh merasa sangat dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan firman-Mu dan kehendak-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati seperti yang Engkau ajarkan dalam kitab suci Injil. Karena dengan demikian Engkau akan mengabulkan segala permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami Rohul Kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini kepada keluarga bapak-bapak, dan untuk menjaga bapak-bapak dari godaan roh-roh jahat. Ingatlah, Isa Al-Masih pernah berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri kita sendiri-sendiri. Sebelum bapak-bapak pulang, jangan lupa berikan zakat di kotak yang sudah disediakan ini. Dan uang-uang ini digunakan untuk orang-orang yang berkekurangan dan orang-orang miskin. Sampai minggu depan kita bertemu kembali. Dan jangan lupa tetap membaca surah Lukas di dalam kitab Injil dan saling mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang kita sudah menyaksikan salah satu contoh cara agar saudara memiliki kumpulan dan belajar kitab suci di rumah saudara. Mari kita simpulkan apa yang kita lihat dalam kunjungan ke kumpulan ini. Yang pertama, mereka membaca sebagian dari kitab suci Injil untuk direnungkan bersama. Yang kedua, mereka berdiam diri untuk membiarkan Ruh Allah menyampaikan apa yang Allah kehendaki menurut bacaan ini. Dan akhirnya, mereka mengungkapkan apa yang masing-masing peroleh dari Roh Allah dan bagaimana menindaklanjuti. Kami menganjurkan kepada Anda untuk lebih banyak berbicara kepada setiap orang untuk memberikan atau menunjukkan film ini dan mendiskusikannya bagaimana caranya melakukan kumpulan yang sama sebagaimana yang baru saja Anda tonton. Barangkali Anda bisa memulai kumpulan seperti ini dengan keluarga Anda di rumah dan tetangga. Jika Anda membutuhkan bahan lebih banyak yang dibutuhkan oleh kelompok Anda, maka Anda boleh menghubungi alamat yang tercantum di bagian akhir film ini. Allah menunggu lebih banyak orang yang mengikuti di dalam Isa Al-Masih. Dia mencari pembina-pembina sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kumpulan ini di mana mereka saling berbagi berkah hanyalah sebagian kecil dari kumpulan umat percaya di muka bumi ini. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Allah yang sudah ada pada zaman dulu, yang ada sekarang, yang ada sekarang, dan yang masih ada pada masa depan. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Suci, suci, suci Allah. Suci, suci, suci Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa. Dengan latar belakang dan bentuk yang berbeda-beda, kelompok ini adalah kelompok yang mempunyai komitmen dasar di dalam mengikuti Isa Al-Masih dan bersuka cita sebagai umat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.